Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Christian Timanta Sibayang dengan NIM 22052360623. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat program menggunakan aplikasi Visual Basic. Nah, di sini saya akan membuat tiga jenis program. Saya menyebutnya jenis pertama yaitu tutorial 7, jenis yang kedua yaitu tutorial 8, yang ketiga yaitu tutorial 9. Nah, pada tutorial 7 ini kita membuat program untuk menghitung reaksi peletakan dan momen dengan rumus reaksi tumpuannya yaitu VA sama dengan P kali L min A per L, dan ini harusnya VB. VB sama dengan V kali A per L. Untuk menghitung rumus menghitung momennya yaitu M sama dengan VA kali A. Nah, setelah nanti programnya telah dibuat, kita jalankan dengan memasukkan data seperti ini. Selanjutnya yaitu tutorial 8, yaitu kita membuat program untuk menghitung reaksi peletakan dan momen. Namun pada tutorial 8 ini yang membedakan dengan tutorial 7, yaitu adanya momen pada potongan X dan juga terdapat persyaratan pada program, yaitu jika X kurang dari sama dengan A, maka MX sama dengan RA kali X. Dan jika X lebih dari A, maka MX sama dengan RA kali X kurangi P kali X min A. Nah, nanti setelah programnya telah dibuat, kita jalankan dengan memasukkan data seperti ini. Dan selanjutnya yaitu tutorial 9, yaitu kita membuat program untuk menghitung reaksi pertakan dan momen pada potongan X. Dan pada tutorial 9 ini terdapat tiga beban terpusat. Dan rumus RA-nya seperti ini, dan RB-nya seperti ini, dan juga terdapat syarat pada program tutorial 9, yaitu L lebih dari 0 atau L itu harus positif, P1, P2, P3 harus lebih dari 0, A1, A2, dan A3 harus terletak di dalam balok, posisi momen X yang akan dihitung harus terletak di dalam balok, dan jika X kurang dari sama dengan A, maka MX sama dengan RA kali X, jika X lebih dari A, maka MX sama dengan RA kali X min P kali X min A. Nah, nanti setelah programnya telah dibuat, kita jalankan dengan memasukkan data seperti ini. Nah, jadi kita mulai untuk membuat program tutorial 7 hingga kita buka aplikasi Visual Basic-nya. Setelah itu kita klik Standard Excel, setelah itu kita klik Open. Nah, di sini kita buat terdapat 6 label. Hmm, Setelah itu kita buat juga text box-nya sebanyak 6 juga. Nah, setelah itu kita lakukan penyesuaian pada label di properties, sehingga label pertama kita captionnya kita ganti dengan panjang balok. Untuk fontnya kita gunakan Tahoma reguler, size-nya 12, height-nya kita gunakan 500, dan width-nya yaitu 2000. Untuk label yang kedua, captionnya kita ganti dengan beban P. Fontnya kita gunakan Tahoma reguler, size-nya 12. Height-nya kita telepon 500, width-nya yaitu 2000.
Selanjutnya yaitu label yang ketiga, captionnya kita ganti dengan posisi beban B. Fontnya kita ganti dengan Tahoma reguler size-nya 12. Baiknya kita tuliskan 500, width-nya yaitu 2000. Setelah itu label yang keempat kita ganti captionnya dengan reaksi VA. Fontnya yaitu Tahoma reguler size-nya 12. Baiknya yaitu 500, width-nya 2000. Yaitu label 5 kita ganti captionnya dengan reaksi VB. Bahannya kita ganti dengan Tahoma reguler 12. Baiknya kita tuliskan 500, width-nya 2000. Nah, level yang keenam kita captionnya kita ganti dengan momen B. Fontnya yaitu Tahoma reguler 12. Height-nya 500, width-nya 2000. Nah, kita sudah selesai melakukan penyesuaian pada label, yaitu kita lakukan penyesuaian juga pada text box di properties. Jadi text box yang pertama, name-nya kita ganti dengan teks L. Pokoknya kita ganti dengan Tahoma reguler 12. Height-nya kita tuliskan 600. Width-nya kita tuliskan 3200. Nah, di sini teksnya kita hapus karena nanti di sini eh, merupakan tempat untuk menuliskan data. Setelah itu teks box yang kedua, name-nya kita ganti dengan teks B. Font-nya kita ganti dengan Tahoma reguler 12. Height-nya kita tulis 600. Untuk width-nya kita ganti dengan 3200. Ini teksnya kita hilangkan. Setelah itu teks box yang ketiga kita ganti name-nya yaitu teks A. Font-nya yaitu Tahoma reguler 12. Height-nya yaitu 600. Width-nya yaitu 3200. Teksnya kita hilangkan. Setelah itu text box yang keempat, name-nya kita ganti dengan teks VA. Font-nya kita ganti dengan Tahoma reguler 12. Height-nya kita ganti dengan 600. Width-nya kita ganti dengan 3200. Untuk teksnya kita hilangkan. Untuk yang text box yang kelima, name-nya kita ganti dengan teks PB. Setelah itu font-nya yaitu Tahoma reguler 12. Height-nya kita ganti dengan 600. Width-nya yaitu 3200. Dan untuk teksnya kita hilangkan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu text box yang keenam. Kita name-nya kita ganti menggunakan teks M. Setelah itu font-nya yaitu Tahoma
reguler 12. Setelah itu height-nya kita ganti dengan 600. Width-nya kita ganti dengan 3200. Ini teksnya kita hilangkan. Nah, di sini sudah jadi untuk melakukan penyesuaian penyesuaian label dan text box. Selanjutnya kita membuat comment button. Kita buat dua comment button. Comment button pertama, comment button yang pertama kita buat menjadi tombol hitung. Comment button yang kedua yaitu kita buat sebagai tombol selesai. Namun sebelum itu, sebelum melakukan penyesuaian kepada dua comment button ini, kita membuat frame, eh, membuat dua frame pada program. Jadi frame ini berfungsi untuk mengelompokkan objek berupa bingkai. Jadi di sini frame pertama kita mengelompokkan ketiga objek ini yaitu panjang balok, beban V, dan posisi beban P. Nah, ini agar text box-nya terlihat di frame, kita buat text box ini letaknya pada bagian depan. Jadi kita klik text box-nya, klik kanan, bring to front. Kita lakukan pada ketiga text box ini. Nah, text box sudah terletak pada bagian depan. Nah, setelah itu pada label kita melakukan cut. Jadi kita pilih ketiga label ini. Setelah itu klik kanan, cut. Nah, geser frame-nya. Setelah itu kita klik kanan, paste. Nah, akan muncul label yang tadi dan sudah terlihat di frame. Kita merapikannya akan terlihat rapi. Nah, setelah itu kita buat juga frame yang kedua, yaitu untuk mengelompokkan reaksi VA, reaksi VB, dan momen P. Jadi kita pilih frame, caranya sama seperti pembuatan frame pertama, yaitu text box-nya kita buat akan terletak di depan. Setelah itu kita lakukan cut pada label, cut. Nah, setelah itu kita paste. Setelah itu kita merapikannya. Nah, setelah selesai membuat frame, kita lakukan penyesuaian pada kedua frame ini. Kita mulai pada frame pertama. Ini captionnya kita ganti dengan input panjang balok dan beban. Nah, setelah itu fontnya kita ganti dengan Tahoma. Font stylenya bold, size-nya kita buat 11. Nah, ini sudah jadi. Rapikan sebentar. Nah, setelah itu kita lakukan penyesuaian pada frame 2.
captionnya kita ganti dengan output reaksi dan momen. Font stylenya akan kita Homa, font bold, size-nya 11. Nah, setelah sudah kita lakukan penyesuaian pada comment button. Ini captionnya kita ganti hidung. Setelah itu name-nya kita ganti dengan CMD hidung. Font-nya kita ganti dengan Tahoma Bold 12. Untuk height-nya kita ganti dengan 800 dan width-nya yaitu 3500. Nah, itu juga dengan komen button kedua. Ini merupakan tombol selesai sehingga captionnya kita tulis selesai. Name-nya yaitu CMD selesai. Font-nya kita ganti dengan Tahoma Bold 12. Height-nya kita ganti dengan 800. Width-nya yaitu 3500. Nah, jadi kita sudah membuat eh, letak-letak label dan text box-nya dan comment button-nya. Sehingga langkah selanjutnya yaitu kita menuliskan kode program. Caranya yaitu kita tekan 2 kali pada tombol hitung ini. Nah, di sini sudah terlihat CMD hitung. Kita tuliskan kode programnya di sini. Jadi kita tulis dim L, P, A, RA, RB, M, S single. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan LP, A, RA, RB, M. Kita tuliskan L sama dengan val teks L teks tutup kurung. P sama dengan val teks P teks tutup kurung. A sama dengan val teks A teks. Nah, setelah itu kita tuliskan rumus RA, RB, dan M. Kita tuliskan rumus RA lebih dahulu. RA sama dengan P kali buka kurung L min A kurung L, yaitu RB sama dengan P kali A bagi L, yaitu M sama dengan RA kali A. Nah, rumus-rumus ini didapatkan dari studi kasus tadi. RA, rumus RA seperti ini, RB seperti ini, dan M seperti ini. Nah, selanjutnya kita tulis teks PA, teks sama dengan RA. Nah, ini kita menuliskan eh, bahwa nanti pada text box VA itu merupakan eh, hasil dari rumus RA. Begitu juga dengan VB. Jadi nanti pada text box VB itu merupakan hasil dari perhitungan rumus RB. Juga sama dengan momen. Jadi pada text box M itu merupakan hasil dari perhitungan rumus M. Yaitu sudah selesai, kita tambahkan CMD selesai.
kita tambahkan CMD selesai, setelah itu kita ketik unload me. Nah, setelah sudah selesai, kita jalankan programnya, kita klik start, kita input data di putaran 7 ada 4. Yang, yang pertama L-nya 10, B-nya 6, A-nya 4. Kita masukkan. Nah, ini sudah muncul reaksi VA, reaksi VB-nya, dan momen P-nya. Selanjutnya kita ganti lagi, input data lagi. Yang kedua yaitu L-nya 10, B-nya 4, A-nya -1. Nah, sambil itu, nah di sini sudah muncul juga. Jadi ini kodenya berhasil. Setelah itu kita input data yang ketiga yaitu L10, B2, A13. Nah, di sini sudah muncul juga. Setelah itu kita masukkan data yang terakhir yaitu L-nya 0, P-nya 2, A-nya 6. Nah, kita klik tombol hitung. Nah, di sini terjadi error. Kita klik debug. Nah, kita end terlebih dahulu. Nah, jadi terjadi error saat kita memasukkan data yang keempat, di mana itu tadi ada L0. Nah, di situ eh, terdapat permasalahan karena jika kita masukkan L0, RA ini tidak bisa dihitung. Sehingga kita harus memperbaikinya. Namun sebelum itu kita membuat menu hitungnya terlebih dahulu. Terus kita pilih tools, setelah itu menu editor. Nah, captionnya kita ganti dengan hitung dan name-nya yaitu kita ganti dengan MNU hitung. Setelah itu oke. Jadi menu hitung ini fungsinya sama dengan tombol hitung. Jadi kita mempunyai istilahnya dua tombol hitung yang fungsinya sama. Di sini saya lupa untuk membuatkan label untuk nama saya. Jadi saya buat terlebih dahulu. Nah, nah ini fontnya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita memperbaiki kode program. Kita klik dua kali pada tombol hitung. Nah, di sini kita tambahkan syarat. Jadi kita klik if A lebih dari 0 and A kurang dari sama dengan L. Dan nah, di sini maksudnya yaitu A itu harus lebih dari 0 dan A kurang dari sama dengan L. Setelah itu kita tuliskan pada bawah ini else jika nanti terdapat seperti tadi data yang L-nya 0 dan itu tidak memenuhi syarat, maka kita buat nanti untuk hasil PB dan M-nya itu 0.
Jadi kita tulis teks VA X sama dengan 0. Jadi saat dia eh, tidak memenuhi syarat, maka otomatis PABB dan momennya itu 0. Itu kita klik, tuliskan elif. Nah, kita cek, jadi sudah benar. Setelah itu kita tambahkan untuk menu hitung. Nah, ini menu hitung kita tulis saja CMD hitung. Klik. Nah, jadi rumusnya ini di menu hitung mengikuti di CMD hitung. Setelah itu kita jalankan, kita input tadi data yang keempat yang tadi error, itu L-nya 4, L-nya 0, P-nya 2, A-nya 0. Nah, jadi langsung saja reaksi VA VB-nya dan momen P-nya itu 0 karena dia ini input panjang baloknya eh, tidak memenuhi syarat. Dan juga ini kita tambahkan di atas ini yaitu private sub from kemudian kondisi pas bulan from balok sub dengan 0 kalau typo 0 from balok left sama dengan 0 from balok right sama dengan 12.000 from balok width sama dengan 19.200. Nah, di sini untuk formnya namanya kita ganti dengan form balok. Nah, kita input lagi data yang error. Nah, jadi ini sudah benar, kita dapat syaratnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke tutorial 8, di mana nanti eh, hampir sama dengan tutorial 7, kita menghitung reaksi peletakan, momen. Nah, hanya beda terdapat ada momen potongan X dan terdapat syaratnya. Sehingga ini untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuatkan eh, pada programnya, membuat letak-letaknya. Namun ini belum diisi kode programnya. Nah, ini untuk membuatnya ini sama pada pembuatan di tutorial 7. Jadi di sini textbox yang sini saya namakan teks L, sini teks P, sini teks A, ini teks X, ini teks RA, ini teks RB, ini teks NA, ini teks NX. Jadi ya kurang lebih sama. Ya, selanjutnya kita tuliskan kode programnya. Kita klik 2 kali pada tombol hitung. Selanjutnya yaitu kita tuliskan dim L, P, A, X, RA, RB, NA, MX as single. Setelah itu kita tulis L sama dengan var teks L X kurung
P sama dengan val teks A, teks P, teks teks ya. Selanjutnya A sama dengan val teks A, teks selanjutnya X sama dengan teks A, teks X. Nah, selanjutnya ini kita membuat syaratnya. Jadi kita buat syarat if A lebih dari 0 and A kurang dari sama dengan L dan X lebih dari 0 and S kurang dari dengan kurang dari sama dengan L. Itu benar. Nah, di sini persyaratannya eh, pada tutorial 7 juga sudah ada A ini harus positif dan A kurang dari sama dengan L dan X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari L. Jadi X-nya itu harus positif dan kurang dari dengan L atau panjang balok. Setelah itu kita masukkan rumus RA-nya. RA sama dengan P kali kurung L min A kurung bagi L. Setelah itu RB rumusnya yaitu P kali A bagi L untuk MA sama dengan RA kali A plus if X. Kita buat persyaratan tadi jika X kurang dari sama dengan A bisa di typo ya, dan ini MX jadi rumusnya RA kali X. Jadi jika X kurang dari sama dengan A, MX-nya itu menggunakan rumus RA kali X. Dan jika ini tidak memenuhi, maka MX rumusnya kita gunakan RA kali X min P kali X min A and F. Nah, setelah itu kita buat pendefinisiannya di teks RA sama dengan RA. Di teks RB ini merupakan hasil dari perhitungan rumus RB. Dan untuk teks NA sama dengan NA. Untuk teks MX sama teks sama dengan MX. Nah, di sini maksudnya seperti yang tutorial 7 sama. Jika pada teks box RA itu merupakan hasil rumus perhitungan A dan hasil perhitungan RA, begitu seterusnya. Setelah itu kita buat else teks RA teks sama dengan 0. Ini sama seperti yang pada tutorial 7. Jika dia salah, maka RARB MAMX itu nanti akan otomatis menimbulkan hasil 0.
Satu and if. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita melakukan CMD selesai, kita ketikkan unload nih. Kita cek lagi apakah ada yang salah. Seharusnya tidak, sehingga eh, kita jalankan. Nah, kita masukkan data-datanya. Yang pertama yaitu L-nya 10, P6, A4, X6. Nah, di sini sudah muncul RARB dan momennya. Kita klik selesai. Nah, ini yang sebelum itu kita bisa lihat bahwa RARB ini diminta satuannya ton, sedangkan ini masih dalam kilonewton. Sehingga untuk merubah dari ton kita kalikan saja di sini RA kali 0,101972. Begitu juga dengan RB, kita kalikan dengan 0,1972. Ini sudah 72. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu kita jalankan dengan masukkan data yang sama. Yang pertama 10,646. 10,646. Kita klik tombol hitung. Nah, di sini sudah benar. RARB-nya ini 0, karena dia satuannya ton. Setelah itu kita masukkan data yang kedua yaitu file 10 P4 hanya min 1 X4. 4 min 1 4. Nah, hitung hitung. Nah, di sini langsung 0 karena terdapat yang tidak memenuhi syarat saat kita input data. Selanjutnya kita lanjut dengan data yang ketiga yaitu L10, B2, A13, X8. Nah, ini hasilnya juga 0 karena terdapat eh, yang tidak memenuhi syarat, yaitu ini posisi bebannya ini melebihi dari panjang baloknya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, L-nya 0, P-nya 2, A-nya 6, X-nya 2. Nah, di sini juga 0 karena ini panjang baloknya 0, di mana seharusnya itu panjang balok itu positif, lebih dari 0. Nah, kita klik selesai. Ini di sini kita tambahkan menu hitung yang sudah kita buat. Kita ketikkan CMD hitung klik. Nah, jadi ini maksudnya kita menu hitung ini kodenya yaitu sama dengan CMD hitung. Nah, ini kita coba menggunakan tombol menu hitung. Kita masukkan datanya. Data yang pertama 10,646. Nah, sudah bisa untuk tombol di menu hitung. Nah, setelah itu kita klik selesai. Selanjutnya kita beralih ke tutorial 9 untuk
mempersingkat saat waktu, saya juga sudah membuat untuk form untuk tutorial 9. Jadi formnya seperti ini, dapat data panjang balok, data beban terpusat, reaksi petakan. Di sini panjang balok ini teks teks L, saya beri nama teks L, ini teks B1, ini teks B2, B3, terus ini teks X, teks A1, teks A2, teks A3, teks RA, teks RB, teks NX. Nah, ini saya belum beri kodenya, jadi kita isi, kita klik 2 kali pada tombol hitung. Nah, selanjutnya kita buat dim L, P1, P2, P3, A1, A2, A3, X, RA, RB, MX, S single. Satu L sama dengan val teks L teks X sama dengan val teks X teks. Selanjutnya yaitu P1 teks P1 teks P2. Nah, sini untuk mempersingkat waktu saya copy saja di sini biar cepat, nanti hanya mengganti angkanya saja. Sini harusnya kita ganti ketika pilih ini. Sini A1, ini A1. Nah, kita ganti dengan A3. Nah, sudah lengkap untuk pendefinisian L, X, B1, B2, B3, A1, A2, 3. Yaitu kita buat syarat, kita klik if L lebih dari A1 dan L lebih dari A2 dan L lebih dari A3 dan P1 lebih dari 0 dan P2 lebih dari 0 dan P3 lebih dari 0 dan X lebih dari 0 dan X kurang dari L. Dan nah, di sini untuk syarat-syaratnya itu sama seperti studi kasus pada tutorial 9. Nah, jadi L-nya harus positif, P1, P2, P3-nya positif, A1, A2, A3 harus terletak dalam balok. Nah, ini sudah dimasukkan di syarat di sini. Sehingga selanjutnya yaitu kita tuliskan rumusnya. Rumus RA sama dengan P1 kali kurung L min A1 tutup kurung bagi L tambah P2 kali buka kurung L min A2 tutup kurung bagi L tambah P3 kali buka kurung L min A3 bagi L. Nah, ini rumus RA. RB-nya yaitu sama dengan P1 kali A1 bagi L ditambah P2 kali
A2 bagi L tambah P3 kali A3 bagi L. Nah, ini kita cek untuk rumus RARB-nya apakah sama dengan studi kasus. Dan di sini saya rasa sudah benar, tidak ada kesalahan atau typo. Selanjutnya kita menuliskan syarat itu if X kurang dari sama dengan A1 dan MX sama dengan RA kali X. Nah, ini rumusnya yang dimaksud ini jika X kurang dari sama dengan A maka MX sama dengan RA kali X. Ini bisa langsung X. Setelah itu kita ketik else if, ini digabung else if-nya spasi X lebih dari A1 dan X kurang dari sama dengan A2 dan X sama dengan RA kali X kurang P1 kali buka kurung X min A1. Setelah itu else if X lebih dari A2 dan X kurang dari sama dengan A3. Dan ini kita copy saja dan X-nya. Nah, hanya menambahkan min P2 kali X min A2. Selanjutnya else dan X sama dengan kita kopikan yang ini, kopikan rumus ini, kita masukkan, kita tambahkan kurangi P3 kali X min A3 yaitu NF. Nah, ini maksudnya yang tadi kita tuliskan ada if X lebih dari A1 and X kurang dari sama dengan A2 dan nah, jadi maksudnya X ini berada di antara A1 dan A2. Jika dia X-nya di antara A1 dan A2, kita gunakan rumus seperti ini. Nah, dan jika X-nya itu berada antara A2 dan A3, kita gunakan rumus ini. Nah, dan jika kedua ini tidak terpenuhi, maka menggunakan rumus ini. Nah, setelah itu kita if X ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya dengan RA kali ini merupakan eh, angka yang didapatkan dari 1 kilonewton merupakan 0,11972 ton. Nah, karena kita membutuhkan satuannya RKRB itu ton, jadi kita harus mengubahnya. Begitu. Dan X sama dengan NX. Hasil X ini juga sama seperti sebelumnya. Jika dia tidak memenuhi syarat semuanya, maka akan otomatis RARB-nya 0. RARB dan N-nya 0.
Nah, ini, nah, di sini sudah selesai, yaitu selanjutnya kita menemukan MD selesai, menurut ini, dan juga kita menggunakan menu hitung. Yang kita buat dengan mengetikkan CMD hitung klik. Jadi rumusnya mengikuti dengan CMD hitung di sini. Nah, selanjutnya kita jalankan programnya dengan memasukkan data yang telah dibuat di sini studi kasus, yaitu kita masukkan L sama dengan min 12. Hmm, ini min 12. Kita pencet hitung. Nah, di sini langsung 0 karena dia tidak memenuhi inputnya. Sehingga kita lanjut. Sini ada L10 X min 6. Ini X-nya min 6. Nah, dia akan juga 0 karena ini juga tidak memenuhi datanya. Ini L10 X12. Ini kita lanjut 12. Nah, sama juga 0. Kita lanjut L10 X-nya 6. Ini X-nya 6. P1 P2-nya min 5 43. Min 5 43. Min 5 43. Untuk A1-nya 564. 564. Nah, kita pencet hitung juga karena di sini datanya eh, tidak valid atau tidak benar karena P1-nya ini min, dan itu tidak boleh karena persyaratannya itu P1, P2, P3 itu harus positif. Sehingga kita lanjut ke berikutnya, itu L10 X6. V1-nya ini yang tadi min, ini plus. Nah, seharusnya dia akan muncul angka. Kita pencet hitung. Nah, dia akan muncul hasil RA, RB, dan momen pada potongan X-nya. Nah, jadi itu merupakan itu video dari saya pembuatan program 3 jenis tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.